Hari ini kita akan, mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Dokter Andre ini, tentang implementasi global budget yang sudah diterapkan di rumah sakit beliau. Nah, di sini merupakan isu yang sangat penting di dalam program jaminan kesehatan nasional, di mana, pada program jaminan kesehatan nasional, sistem pembayaran itu merupakan sebuah elemen yang kritikal, khususnya antara purchaser dengan provider rumah sakit. Nah, apakah dengan proses penyusunan yang sudah dibuat oleh rumah sakit Dr. Anggra ini bersama tim BPJS cabang yang ada di sana, itu sudah bisa memberikan kualitas layanan yang baik dan bisa meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya yang sudah ada, apakah bisa berdampak positif ataukah tidak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana proses penyusunannya, lah ini menjadikan hal yang sangat penting karena itu yang akan menjadi anggaran dalam tahun penggunaan anggaran dalam tahun berjalan, gitu nggih Dok nggih. Oke, sebelum ke sana saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Dr. Anggra ini. Oke, nama lengkapnya adalah Dr. Anggra ini Wisni, MBiomed, Mars. Beliau dipanggil Dr. Wisni. Beliau lahir di Kulon Progo tahun 1985. Ini adalah riwayat pendidikannya. Saya melihat riwayat pendidikannya sepertinya itu belum mengarah ke awal-awalnya, oh ini MBiomed nih, aduh keren. Ternyata tertarik di manajemen rumah sakit nih, wah luar biasa. Saya kira ini, nanti ini dosen nih sepertinya gitu. Lebih ke medik nih. Ternyata tidak, beliau luar biasa. Beliau berada di Rumah Sakit Rizky Amelia Medica itu sejak tahun 2012, mulai dari dokter jaga sampai menjadi direktur 2 periode saat ini. Nah, beliau akan menyampaikan strategi bagaimana mekanisme pembayaran sebelum mengimplementasikan global budget sampai penyusunan global budget dan implementasinya di Rumah Sakit Rizky Amelia seperti apa. Tidak panjang lebar, saya persilahkan kepada Dr. Rizky untuk menyampaikan materinya maksimal 45 menit, kemudian disusul dengan tanya jawab dan berdiskusi selama 30 menit. Kepada Dr. Rizky, saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Dok. Sampai belibet ya Mas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Izin sebelumnya Bapak Ibu saya untuk share screen, J. Apakah sudah tampak? Sudah Dok, tinggal di slide saja. Oke, sudah tampak Dok. Oke, bentar. Oke. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Salam kenal untuk Pak Puguh, ini beliau luar biasa sekali. Tadi sudah sedikit kenalan. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Asosiasi Pemesmik Indonesia, praktisi Kestik Indonesia yang sudah mengundang saya hari ini untuk bisa mengisi seminar online mengenai implementasi global budget di Rumah Sakit Pilot Project. Jadi hari ini sore ini kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu semua, walaupun mungkin nanti sedikit banyak saya akan menyampaikan beberapa hal terkait teori-teori atau mungkin hasil-hasil pilot project di luar negeri mengenai global budget ini. Nanti kita lebih banyak ke karena saya sudah melalui lebih dulu begitu ya, bukan berarti saya lebih tahu, tidak, tetapi saya hanya sekedar lebih dulu menjalani, jadi mungkin bisa berbagi begitu kepada Bapak Ibu semua.
tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dr. Anggriani Wisni, MBiomed AAM Mars. Saya dulu S1-nya di Diponegoro, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Diponegoro juga. Kita satu angkatan, mungkin bisa jadi saya angkatan 2003. Kemudian saya mengambil S2 di Udayana, di biomedik kekhususan anti-aging medicine, begitu ya. Kalau tadi Mas Pugo bilang ini biomedik kayaknya mau jadi dosen, tetapi di sini ada kekhususannya yang saya ambil tentang anti-aging medicine. Jadi nanti teman-teman kalau juga mau ngundang saya untuk membahas anti-aging bisa juga. Kemudian saya mengambil lagi ya magister saya yang kedua yaitu administrasi rumah sakit di UMY, baru aja lulus bulan Maret ini. Saat ini saya ada di Rumah Sakit Rizky Amalia Medica sebagai direktur, dan juga kebetulan karena ini kita sedang membahas tentang BPJS ya, saya juga ketua kompartemen DKNRC di Yogyakarta. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ingin kontak-kontak saya sudah ada nomor telepon dan juga ada IG yang bisa dikunjungi sama-sama nanti. Kita kalau ngomongin global budget kita harus tahu dulu ya, saat ini memang strategi pembayaran kita kan memang masih berdasarkan inasi biji, di mana dia pembayarannya adalah dilakukan di belakang begitu ya, setelah layanan kita berikan. Nah, hal ini kemudian bisa dalam tanda kutip ya, kita sebagai provider kalau kita ingin meningkatkan klaim, karena bagaimanapun rumah sakit itu kan ini ya pendapatannya itu kan dari salah satunya yang paling besar adalah dari klaim BPJS bagi rumah sakit yang bekerja sama itu. Agar bisa banyak pemasukannya, itu kadang-kadang ada rumah sakit yang dia itu memaksimalkan tagihan di setiap klaimnya. Gimana memaksimalkan klaimnya itu ya, biasanya teman-teman udah tahu sendiri ya, dia ada yang upcoding, kemudian dia ada yang seharusnya dia bukan primer yang diobati, tapi kemudian dia dijadikan primer. Jadi kayak kalau bahasa Jawa itu molak-malik diagnosa primer dan sekundernya, itu kayaknya sudah menjadi hal yang istilahnya jamak dilakukan, walaupun itu seharusnya tidak boleh ya untuk kita lakukan. Kemudian dan juga dia rumah sakit sering ada efisiensi di setiap kasusnya. Ada efisiensi di sini bisa terjadi dengan satu merujuk pasien-pasien yang dalam tanda kutip merugikan. Teman-teman kan pasti tahu sendiri ya, diagnosa-diagnosa yang dalam tanda kutip merugikan rumah sakit, mana yang dalam tanda kutip menguntungkan rumah sakit. Kayaknya kita sudah hafal ya, para praktisi Kesmik ini di luar kepala. Oh dokter, ini klaimnya cuma sekian, 1.700.000, tetapi kita harus cek trombosit nih setiap sekian hari, setiap sekian jam. Nah ini merugikan sekali dokter. Oh ini kalau ditambah ini jadi naik, ini jadi turun. Nah itu saya pikir sudah di luar kepala lah semua praktisi Kesmik maupun manajemen rumah sakit. Jadi ada rujukan yang tidak beralasan, atau juga ada pemulangan di awal padahal dia belum sesuai dengan PPKCP-nya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kemudian menurut versi BPJS ini menjadi sebuah latar belakang ya, di mana kita harus mencari sebuah sistem pembayaran yang bisa mengatasi hal-hal tersebut. Walaupun benar memang semua sistem pembayaran itu tidak ada yang sempurna ya, sehingga pada tahun 2018 BPJS mulai melakukan piloting project global budget yang dulu dimulainya di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian di tahun waktu itu cuma ada 2 rumah sakit, nanti di belakang saya akan bahas sedikit ya mereka pilot project-nya gimana. Kemudian di tahun 2019 itu mulailah dia pilot project di daerah Kulon Progo. Di Kulon Progo kita semua ikut, baik yang rumah sakit umum daerah negeri maupun yang swasta ya. Jadi kita ada 7 rumah sakit kalau saya nggak salah. Mulai tahun 2019 kita mulai ikut pilot project global budget. Nah, kenapa sih rumah sakit mau gitu ya, kan kata-katanya kan seperti itu ya. Yang pertama waktu itu kalau teman-teman tahu ya, di tahun 2018-2019 itu kan BPJS sedang dalam keadaan defisit ya, sehingga kita waktu itu sempat ada klaim yang nunggak 6 bulan, sempat ada klaim yang paling cepat dibayar adalah N+3 waktu itu. Jadi kita sebagai manajemen, saya sebagai direktur waktu itu di tahun 2018 awal itu kita melihat global budget ini indah sekali nih, bagus ini sebagai
sebuah solusi ya, di mana waktu itu ada sebuah defisit keuangan BPJS sehingga nggak lancar nih pembayaran ke rumah sakit. Itu apa yang namanya background yang secara istilahnya yang secara real dirasakan oleh rumah sakit di tahun 2018-2019. Nah, global budget ini sebenarnya itu dilakukan di Indonesia itu adalah masih mixed methods. Jadi dia masih kawin ya antara antara DRG dengan global budget sendiri. Tujuannya itu memang ya tadi sesuai yang tadi saya bilang di 2018-2019 karena keadaannya seperti itu, memang di semua negara tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan sistem jaminan kesehatan di negara tersebut ya. Jadi memang global budget ini kan nanti dia di apa namanya istilahnya itu ada pembatasan dana begitu ya yang diberikan kepada rumah sakit sehingga apa namanya pihak pembayar dalam hal ini BPJS itu bisa tahu nih berapa setiap tahunnya yang akan dia keluarkan sebagai apa namanya bentuk pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, agar sistem jaminan kesehatannya itu bisa berkesinambungan, maka mereka perlu membuat sebuah batasan. Nah, batasan ini dilakukan secara nasional, kemudian diturunkan secara regional, kemudian nanti diturunkan di rumah sakit. Teorinya dia ada perhitungan-perhitungan khusus, tetapi secara luas memang dia dibatasi oleh anggaran secara nasional itu sendiri di tingkat atas. Secara teori dia demikian. Harapannya global budget ini dapat mengendalikan kecenderungan peningkatan aktivitas akibat pembayaran DRG. Kan tadi kita tahu ya background sebelumnya di mana apa namanya banyak hal yang bisa dilakukan rumah sakit baik secara positif maupun negatif. Salah satunya yang secara negatif adalah readmisi, kemudian fragmentasi kunjungan. Nah, itu dapat terjadi untuk meningkatkan klaim atau pemasukan rumah sakit dari apa namanya klaim BPJS. Nah, harapannya dengan adanya global budget ini tidak ada lagi peningkatan aktivitas pembayaran DRG yang tidak terukur. Ya, jadi harapannya itu sehingga semuanya bisa terukur, ada kontrol di sana, di mana kontrolnya itu harapannya adalah peningkatan kualitas pelayanan. Tadi sudah saya bilang memang dia tujuan utamanya sebenarnya ini utama dari utama ya, yaitu menjaga budget di tingkat nasional, dan itu yang kemudian bisa kita lihat secara jelas ya, kita lihat di Indonesia juga memang background-nya adalah hal tersebut. Teman-teman tahu pastinya ya sebagai praktisi Kesmik kita ada metode pembayaran itu kalau di PMK 76 2016 ya sebelum dia direvisi menjadi yang baru. Kalau yang baru itu kan dia belum tidak lagi dijelaskan ini tentang ini, tetapi karena tidak dijelaskan di apa namanya di pedoman inasi biji yang baru, maka saya gunakan yang masih nomor 76 tahun 2016. Ini ada metode pembayaran ada dua macam, yaitu retrospektif dan prospektif. Kalau global budget ini kan dia yang prospektif ya, jadi dia dibayarkan di muka, dia dibayarkan di awal. Sedangkan yang retrospektif ini contohnya adalah fee for service, kemudian pengajuan klaim dan sebagainya. Ini teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Nah, apa namanya selain global budget, kita tahu kalau di Indonesia itu ada metode kapitasi ya teman-teman, di mana dia juga sudah dilakukan di PPK 1. Nah, apakah kemudian global budget ini sama dengan kapitasi? Kalau saya bilang sebagai apa namanya sebagai praktisi di rumah sakit ya, dia sebenarnya enggak sama, tetapi ada panduan dari, bukan panduan, ada batasan dari jumlah peserta. Jadi ya istilahnya ada sedikit apa ya namanya bagian ya seperti kapitasi, tapi dia yang dibagi-bagi per rumah sakit di satu kabupaten berdasarkan kunjungannya dan berdasarkan tingkat severity dari apa namanya layanan yang diberikan. Nah, baik metode pembayaran retrospektif maupun prospektif dia itu ada kekurangan dan kelebihannya begitu ya. Yang retrospektif yang saat ini ada itu memang dia resiko keuangan bagi rumah sakit itu memang sangat kecil ya. Kita tahu kita memberikan layanan kita akan dibayar, beda dengan global budget nih. Global budget kita dibatasi oleh budget. Jadi pada saat layanan kita itu melebihi estimasi, melebihi proyeksi ya, kata-katanya itu melebihi proyeksi, maka kelebihan aktivitas pelayanan itu bisa jadi tidak terbayar oleh BPJS kelak. Nah,
Kelebihan yang lain adalah rumah sakit tidak terbatas nih pendapatannya, beda dengan global budget. Di mana di global budget kita sudah tahu nih pendapatan rumah sakit saya di 2022 besok adalah sekian miliar, sekian juta seperti itu ya. Nah, pada saat kita masih retrospektif seperti saat ini, pada saat kita nambah pelayanan berarti pendapatan rumah sakit juga bertambah. Nah, ini beda sekali dengan global budget. Apakah ini positif atau negatif di global budget? Tergantung bagaimana kita melihat dan bagaimana kita menyikapi sistem pembayaran yang baru ini agar tidak menjadi masalah baru begitu ya di rumah sakit. Dan juga yang lain-lain saya pikir teman-teman sudah tahu ya, ini sangat teoritis sekali, di mana harapannya memang perubahan dari pembayaran retrospektif ke prospektif dari pembayaran klaim per layanan di tahun-tahun sebelumnya menjadi global budget prospektif di pendanaan diberikan di depan, itu bisa mengurangi, bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dia timbul pada pembayaran-pembayaran retrospektif. Nah, cuma di sini kan ada ya Pak, dari sistem pembayar itu kan oke, memang benar ya, kalau retrospektif kita memang mudah mencapai kesepakatan. Benar sekali, nanti saat kita global budget kita ada sebuah diskusi di mana diskusinya itu berdasarkan pada perhitungan-perhitungan di mana dia sebenarnya kalau global budget itu harus memperhitungkan layanan yang belum diberikan, layanan baru. Misalnya 2021 kemarin saya belum ada layanan jantung, 2022 kita ada layanan jantung. Harusnya dia bisa terukur itu kalau kita mengajukan di akhir tahun. Tetapi kadang-kadang rumah sakit itu kan penambahan layanan itu di tengah tahun. Nah, itu yang kadang-kadang kemudian tidak bisa di-capture pembayaran klaimnya oleh metode global budget ini. Untuk sistem administrasi memang itu kita belum bisa merasakan secara signifikan ya, apakah benar global budget kemudian meniadakan sistem administrasi? Jawaban saya sebagai rumah sakit pilot project memang belum ya. Kita masih ada sistem klaim setiap bulan di mana kita ada klaim tiap bulan untuk kemudian ada juga klaim yang layak, tidak layak, pending dan sebagainya, sehingga kalau saya ditanya apakah Kesmiknya menjadi enak dok, jawabannya ya sama aja pekerjaannya, demikian. Oke, ini tadi yang sudah saya singgung sedikit di awal tadi ya, kita sudah tahu semua tentang kelebihan dan kekurangan pembayaran ini sangat teoritis sekali. Nah, kita sekarang ngobrolin tentang global budget. Global budget adalah sistem atau cara pendanaan bagi rumah sakit untuk semua pelayanan atau aktivitas selama 1 tahun. Definisi ini saya ambil dari paper yang dikeluarkan BPJS ya. Sebenarnya bukan BPJS, tetapi orang-orangnya memang orang-orang yang banyak bekerja di BPJS. Dia bekerja sama dengan FKUI membuat sebuah paper yang kemudian di sana ada definisi global budget. Saya tulis di sini karena kita bekerja samanya sama BPJS, sehingga saya tidak menggunakan definisi yang lain karena definisi yang lain itu kadang-kadang berbeda. Kita gunakan definisi ini di mana pendanaan rumah sakit itu dihitung selama 1 tahun di Indonesia antara BPJS dengan rumah sakit. Di sana perhitungannya itu hendaknya, kata BPJS ya, bisa mencerminkan jumlah pelayanan pada tahun sebelumnya. Jadi pelayanan di 2021 akan mempengaruhi budget di 2022. Dan dia memperhitungkan kegiatan lain yang belum terjadi namun akan dilaksanakan, serta mempertimbangkan kinerja rumah sakit tersebut. Poin kedua sama ketiga secara teoritis memang demikian, namun dalam pelaksanaannya memang masih perlu diberikan perhatian ya. Kita belum bisa, kalau kita belum ada layanan di tahun sebelumnya, kita belum akan tercermin dana kita di tahun yang akan datang. Demikian. Nah, global budget ini menarik yang tadi saya bilang karena sudah ada kepastian anggaran. Dr. Wisni tahu tahun depan saya akan punya pendapatan dari BPJS itu berapa banyak. Kita semua akan tahu, oh kira-kira saya akan dapat pendanaan sekian miliar, saya ada pengeluaran sekian miliar, jadi kira-kira ini besok akan untung atau rugi. Itu manajemen akan mengetahui ya, bagian keuangan pasti kan cermat sekali menghitung untung rugi kurang
kita akan kekurangan dana di bulan keberapa sehingga kita harus mencari tambahan modal di bulan keberapa, itu bisa diukur, bisa dilihat dengan sistem global budget ini. Nah, dana yang ada di awal ini harapannya dapat memberikan keleluasaan bagi rumah sakit untuk bisa memanfaatkan anggaran untuk pengembangan rumah sakitnya. Kalau kemudian dia 1 tahun, benar ya, kalau 1 tahun langsung digelontorkan gitu, benar sekali ini bisa. Namun nanti akan saya ceritakan di belakang ya, kita realisasinya kita diberikan tiap 3 bulan. Jadi mungkin di situ kita harus ada diskusi lagi dengan BPJS. 3 bulan terlalu sedikit buat kita. Harusnya 1 tahun dana di awal begitu ya. Kemudian untuk BPJS juga, BPJS pastinya memiliki kepastian anggaran ya, karena dia udah tahu bakal ngeluarin berapa banyak untuk 1 tahun itu, sehingga BPJS itu sudah tidak lagi pusing untuk membatasi anggaran yang ada, sehingga dia dapat fokus untuk peningkatan kualitas pelayanan ya, dan penguatan sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi mereka sudah nggak lagi fokus pada ini, harapannya itu ya, harapannya ini layak tidak layak, ini nggak lagi mikir ke sana lagi, tidak lagi memikirkan rumah sakit nanti akan fraud, itu tidak lagi berpikir demikian, sehingga dia bisa fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, harapannya demikian. Nah, seharusnya alokasi anggaran ini dilakukan secara fair, dan luarannya dia juga harus jelas dan terukur. Dia dihitung dengan data yang terukur, dia juga outputnya nanti berupa anggaran juga terukur. Nah, harapannya itu demikian. Teorinya seperti itu. Teman-teman juga harus tahu nggih, global budget itu ada hard cap global budget, ada juga soft cap global budget. Indonesia kemana? Indonesia masih di soft cap global budget di tahun pertama. Soft cap global budget itu adalah di mana dia masih ada pengembalian resiko ya. Jadi kita tidak menanggung resiko kekurangan atau kelebihan bayar, atau kalaupun misalnya menanggung dia tidak 100%. Namun Indonesia akan menuju ke hard cap global budget, di mana pada saat terjadi kekurangan dana, maka rumah sakit sebagai provider kesehatan dia harus menanggung kekurangan dananya. Namun kalau dia kelebihan dana, misalnya dianggarkan 1 miliar 1 tahun, ternyata cuma kepakai 900 juta nih, ada sisa nih 100 juta, nah itu untuk rumah sakit, itu pada saat hard cap. Indonesia arahnya ke sana, kemarin ya kita saat diskusi dengan BPJS itu stepnya adalah ke sana, ke hard cap global budget. Apakah akhirnya akan ke sana atau tidak kita belum tahu ya, karena kita masih berjalan di soft cap ini, di mana kita belum ada resikonya. Dokter Wisni, berarti enak dong kalau sisa dananya misalnya dianggarkan 1 miliar cuma kepakai 900. Iya enak ada sisanya, tetapi nggak enaknya tahun depan berarti anggaran kita berkurang dong, kan gitu. Kenapa berkurang? Karena tahun depan itu perhitungan dananya itu berdasarkan dengan salah satunya tercermin dari layanan kita di tahun sebelumnya. Jadi bagusnya gimana dok? Bagusnya ya seimbang. Seimbang dalam artian kalau lebih nggak kebanyakan, kalau kurang nggak kebanyakan, kayak gitu. Yang ideal demikian. Nah itu tantangannya kita besok. Gimana cara bikin lebih nggak kebanyakan, kurang nggak kebanyakan. Kalau di di standar ekonomi dalam anggaran itu 5% sudah dibilang banyak ya. Selisih 5% anggaran dalam sebuah perusahaan secara ekonomi dia sudah dibilang signifikan begitu ya. Nah, nanti kita lihat contoh di 2019, 2020 dan 2021. Apakah 5% atau lebih? Oke. Kenapa sih global budget? Ya, global budget karena dia sangat menguntungkan itu karena satu, dia sudah pasti pendapatannya. Kalau terjadi kemudian nanti seperti tahun 2018 dulu ada kekurangan dana di tingkat nasional untuk purchaser, kita enggak masalah gitu ya. Saya udah tahu saya sudah dibayar di awal kok, saya udah tahu saya akan dibayar begini, jadi enggak masalah. Ada kondisi keuangan, kondisi ekonomi seperti apapun, rumah sakit sudah enggak pusing lagi seperti itu. Sehingga baik rumah sakit maupun provider kesehatan maupun purchaser itu dia bisa fokus pada peningkatan kualitas pelayanan daripada peningkatan volume pelayanan. Harapannya demikian. Dan itu juga sudah terbukti bisa terjadi di tempat lain. Nah, global budget ini juga
bisa menurunkan angka kunjungan IGD karena rumah sakit sudah fokus pada pada terapi yang lebih baik, sehingga gimana pasien ini biar nggak bolak-balik IGD gitu ya, sehingga tidak terjadi readmisi berulang begitu ya. Karena kalau readmisi berulang dia mengurangi budget dong. Kalau dulu ada readmisi berulang, apalagi yang sekarang ya di PMK yang baru readmisi dan fragmentasi kan definisi operasionalnya berubah. Itu tidak ada kecenderungan niatan rumah sakit agar pasiennya banyak, kita bikin readmisi banyak-banyak. Yuk, kita bikin fragmentasi banyak-banyak asal sesuai dengan PMK kan terbayar. Itu sudah tidak ada lagi niatan seperti itu begitu ya. Kemudian dia juga yang harus diperhatikan juga saat nanti global budget sudah ada di sebuah wilayah ya, biasanya regional, kalau kami adalah tingkat kabupaten. Dan kalau di Indonesia misalnya nanti rujukan berjenjang sudah dihilangkan, maka dan ini sudah terbukti di negara lain adalah yang terjadi, pasien itu akan datang ke rumah sakit yang lebih besar, yang lebih baik pelayanannya. Karena apa? Karena memang dengan global budget rumah sakit dia bisa melakukan improvisasi yang lebih leluasa, sehingga memang rumah sakit yang tanda kutip kecil, kalau di Thailand bilangnya rumah sakit yang di pinggiran, itu dia akan kalah oleh rumah sakit besar yang dia layanan farmasi maupun layanan radiologinya biasanya dia lebih baik. Nah, kenapa Indonesia kemudian harus bergerak ke global budget? Kenapa enggak DRG aja terus-terusan begitu ya? Karena selain yang tadi kita sudah bahas tentang background-nya, latar belakangnya, ternyata kebanyakan negara itu juga sudah beralih ke global budget. Hanya sedikit sekali negara yang dia pembayarannya dia per diem, per kasus, before service maupun DRG murni. Biasanya dia dikawinkan antara DRG dengan global budget. Karena memang global budget itu sangat dalam tanda kutip memberi kepastian pembayarannya itu di pemerintah ya. Jadi pemerintah BPJS dalam hal ini begitu ya, dia enggak kelabakan dalam tanda kutip kalau terjadi kasus yang banyak begitu kunjungannya di rumah sakit. Sudah banyak sekali negara-negara yang dia juga menggunakan global budget. Ada yang soft cap, ada yang hard cap, sendiri-sendiri. Kapan-kapan kita bahas per negara, itu agak menarik. Ya kebanyakan memang hard cap global budget ya teman-teman, yang soft cap ada tetapi juga tidak banyak. Kenapa hard cap? Biar global budget yang kemudian sudah dianggarkan, direncanakan itu tidak kemudian kita berpikir ulang begitu ya. Karena kalau dia soft cap sama aja dong, nanti pemerintah harus memberikan kelebihan kekurangan pembayaran begitu. Kalau dia dengan hard cap, mau kurang mau lebih, ya kan nanti jadi urusan rumah sakit, ya demikian. Jadi memang hard cap itu tidak kemudian dalam tanda kutip buruk, tidak dalam kutip jahat, itu tidak begitu ya, karena memang itu sudah merupakan sebuah metode pembayaran yang jamak dilakukan oleh banyak negara lain. Tinggal Indonesia yang kita masih menggunakan DRG murni. Nah, perhitungan anggaran itu dipengaruhi oleh apa saja. Nomor satu adalah jumlah peserta. Jadi ada pergeseran jumlah peserta antara proyeksi dengan realisasi besok, itu akan mengurangi atau menambah anggaran. Nah, jumlah peserta ini biasanya kita given teman-teman, diberikan. Jadi jumlah peserta itu datanya dari BPJS. BPJS dapatnya data dari mungkin ini ya Dinas Kependudukan atau dari BPJS sendiri, dia ada proyeksi jumlah peserta di tahun yang akan datang. Di tahun 2020 kemarin jumlah peserta itu turun, berbeda antara proyeksinya, dia ternyata berkurang itu karena satu dan lain hal ya, kemudian ada banyak sekali pengurangan peserta sehingga serapan anggarannya juga tidak menjadi optimal. Nah, peran teman-teman di sini adalah pada histori kunjungan, jadi teman-teman sudah mulai harus tahu benar, datanya harus valid mengenai histori kunjungannya, kemudian cash mix indeksnya dan cash mix-nya. Jadi teman-teman harus punya data minimal 3 tahun Bapak Ibu, penguatan data 3 tahun ke belakang, kunjungan rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia kemudian kelas
kelas penyakitnya 1, 2, atau 3, kemudian case-mix-nya bagaimana, case-mix indeksnya bagaimana, harus terekam semua. Jangan sampai ada SEP yang dia dilayani tetapi tidak diklaimkan. Gimana caranya? Nanti di VLOOKUP ya teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman tidak melakukan cross-check antara SEP terlayani dengan SEP yang terklaim ya. Kita pada saat nanti kita petani satu-satu begitu ya, kadang-kadang nyempil 1 atau 2 kasus rawat inap nggak terklaimkan kayak gitu ya. Apakah dia dulu pending atau gimana kadang-kadang lupa, hilang dan sebagainya, itu ada. Ada yang benar-benar belum terklaimkan, itu juga ada, karena saya yakin tidak semua rumah sakit sudah elektronik atau otomatis begitu ya. Ada 1-2 rumah sakit saya yakin yang masih manual banget, masih menunggu berkas dari rawat inap, kemudian dinaikkan, kemudian dilakukan verifikasi dan sebagainya. Yang rawat inap lupa, kemudian lupa dimintakan tanda tangan, jadi besok-besok dan sebagainya, itu ada. Ada yang seperti itu dan kami pernah mengalami. Ternyata ada SEP yang kami layani tetapi tidak kami klaimkan. Nah, itu caranya besok di VLOOKUP dibandingkan SEP terlayani dengan SEP yang diklaimkan. Dan yang satu dipengaruhi juga oleh hospital base rate. Hospital base rate ini given juga ya teman-teman ya. Panjenengan di daerah mana, panjenengan di rumah sakit tipe apa, dia sudah ada pengalinya sendiri. Nah, itu sudah given, sudah dikasih oleh rumah sakit. Nah, di kita berarti memang yang nanti sangat mempengaruhi adalah historik kunjungan, yaitu jumlah pasien yang datang ke kita, baik dia rawat jalan maupun rawat inap, kemudian case-mix dan case-mix index. Lalu juga teman-teman juga sudah tahu klaim kronis, ambulan, kemudian ada prosedur khusus ya, itu juga akan sangat mempengaruhi anggaran di tahun yang akan datang. Ya, ini saya cerita seharusnya dulu tadi yang sempat kami obrolkan ya dengan Mas Wukuh ya. Rencananya itu 2020 itu kemarin di tahap 1, 2021 di tahap 2, 2022 di tahap 3, di mana tahap 3 ini sudah hard cap global budget, di mana semua resiko harusnya ditanggung oleh rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya karena adanya kemarin pandemi ya, ada gap yang sangat tinggi dan juga keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga sampai tahun 2002 ini kami masih tidak ada resiko terus. Jadi masih tahap 1 terus ini. Masih belum ada resikonya ini. Kebijakan dari BPJS dan juga diskusi dengan rumah sakit, akhirnya kita pada keadaan kita tidak ada resiko semua. Tidak ada resiko maksudnya adalah kelebihan dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan atau dikembalikan di akhir tahun. Di akhir tahun ya, bukan di akhir bulan. Nah, itu yang menjadi nanti tantangan buat para manajemen di rumah sakit. Ini saya ceritakan yang terjadi sebenarnya di tahun 2020 ya, itu kita sebelumnya di 2019 kita sudah mulai ada persiapan, kita sudah ada sosialisasi dari BPJS. Besok teman-teman juga tidak usah khawatir, pada saat akan ada global budget di tempat panjenengan akan ada sosialisasi, ada pelatihan, ada daminya. Jadi ada Excel yang diberikan, sudah ada rumusnya dari BPJS. Kita tinggal masukkan datanya. Kemudian nanti akan dilakukan MOU antara BPJS dengan pemilik rumah sakit. Kenapa pemilik? Karena resiko global budget ini jatuh di pemilik. Pada saat kekurangan dana, maka nanti pemilik harus memberikan tambahan dana. Demikian ya harusnya ya. Pada saat kelebihan dana, maka nanti pemilik juga akan mempertanggungjawabkan kelebihan dana tersebut. Sehingga memang MOU-nya pertama adalah dari BPJS dengan ownernya. Setelah itu baru BPJS dengan rumah sakit. Ada pelatihannya, kemudian ada dummy dari BPJS, jadi nggak usah khawatir gimana cara ngitungnya. Yang penting datanya teman-teman valid, karena nanti akan disandingkan antara data jenengan dan data BPJS. Pengalaman kami, kadang-kadang data kami yang benar, kadang-kadang data BPJS yang benar-benar dalam artian adalah sesuai. Misalnya, saya rawat jalan, saya ngajuin ke BPJS-nya tahun lalu kunjungannya 1.500 kok. BPJS cuma 1.495 ya. Nah, itu kita cari satu-satu, itu benar-benar. Jadi waktu itu memang pengeklopan data itu menjadi sangat penting. Panjenengan mulai dari sekarang harus benar-benar diperhatikan benar data tersebut. Jangan sampai nanti kekurangan datanya, begitu ya. Lebih sedikit eman-eman, kalau lebih sedikit nanti yang seharusnya bisa lebih banyak menjadi kurang.
Nah, di tahun 2020 itu hanya hitung-hitungan aja kami, teman-teman, belum ada dana di awal. Nah, untuk 2021 itu di Januari sampai dengan Juli itu kami tidak ada uang muka. Di bulan Agustus sampai dengan November itu kami diberikan uang muka tiap 2 bulan. Besarnya adalah nilai proyeksi anggaran di 2 bulan tersebut, tapi hanya 70%. Kalau dari artikelnya BPJS, kenapa 30% ada withhold? Itu untuk mengurangi niatan tidak baik dari manajemen apabila ada penyalahgunaan anggaran, itu katanya demikian ya. Dan itu juga yang disampaikan kepada kami, kenapa harus ada withhold sih, itu kan merugikan kami kayak gitu ya. Oke, itu 2021 kami masih tanpa resiko. Kemudian di 2022 ini sudah mulai ada uang muka yang diberikan teman-teman, itu 70% di awal, dia diberikan hanya setiap 3 bulan, 30%-nya dia withhold di akhir. Nah, tadi seperti yang saya bilang, 2022 ini masih tanpa resiko Bapak Ibu, di mana seharusnya dulu awal-awalnya itu kan dia mau sudah dengan hard cap global budget ya. Nah, itu enggak jadi, dia akhirnya menjadi tanpa resiko, menjadi tahap 1 lagi. Tetapi memang kalau saya ditanya, dokter, apakah kemudian sudah diperhitungkan, dok, layanan-layanan yang belum ada di tahun sebelumnya, kemudian kita ada pengembangan, saya jawabnya belum. Kemudian apakah sudah diperhitungkan, dokter, untuk melalui utilisasinya? Ya, belum juga. Dan kemudian apakah perkembangan rumah sakit nih, tren rumah sakit bagus atau tidak bagus, juga sudah dihitung? Saya bilang juga belum. Semua masih murni adalah cerminan dari layanan tahun-tahun sebelumnya, diproyeksikan di tahun yang akan datang. Metodenya apa? Ada beberapa metode, yaitu kami kemarin pakai Arima yang terakhir ya, yang tadinya kan moving average 12 bulan, kemudian kita gunakan metode Arima. Teman-teman di praktisi Caspik saya pikir sudah mengerti ya, metode Arima lebih pinter lah daripada saya, di mana dia memperhitungkan hal-hal yang memang lebih rigid ya, dan dia biasanya untuk jangka pendek perhitungannya menjadi lebih tepat. Itu tidak bisa kemudian mengakomodir tren dari perkembangan rumah sakit, apalagi ada perubahan-perubahan regulasi. Misalnya tentang pedoman INA di PMK 26 tahun 2021 kemarin ada perubahan definisi dari fragmentasi dan readmisi ya, itu tidak bisa tercapture itu dari anggaran proyeksi global budget di tahun yang akan datang. Nah, 2023 mau seperti apa masih tanda tanya, 2024 mau kayak apa juga kita masih tanda tanya ya. Oke. Kemarin saya ditanya, Dokter Wisni gimana waktu fokus group discussion, kami kan setahun terakhir bulan terakhir kemarin diajak FGD ya. Ini yang saya sampaikan. Berarti kalau bisa tidak langsung 100%, tetapi kita pelan-pelan tiap 3 tahun baru ganti resiko seperti itu. Jadi sekarang 30-70, kemudian 70-30, baru 50-50 dan kemudian 100%. Oke, ini adalah evaluasi tahun 2019 ya. Kita tahu 2019 belum ada COVID ya, di tanah datar Sumatera Barat, di mana kita tahu langsung saja di sana cuma ada 2 rumah sakit yang ikut, di mana di sana tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi global budget di tahun 2019 di Rumah Sakit Palur Project di sana itu perubahannya antara proyeksi dengan realisasi itu tidak banyak. Secara umum dia perbedaannya cuma 0,89%. Tidak banyak yang tadi saya bilang 5% ya. Di Rumah Sakit Sayang Ibu kenapa dia realisasinya dia lebih banyak daripada proyeksinya, ini realisasi, ini proyeksi ya, itu karena waktu itu kita ada perubahan yang regulasi-regulasi klaim seperti persalinan dan sebagainya yang dulu bisa langsung, kemudian sekarang tidak bisa, kemudian, nah itu hal-hal seperti itu, dan pengembangan rumah sakit yang tadinya pelayanannya tidak ada, kemudian ada tambahan spesialis, nah itu yang kemudian mewarnai realisasi 2019. Tetapi kita bilang secara umum 2019 antara proyeksi dan realisasi itu masih seimbang, masih sesuai begitu ya. Waktu itu belum ada COVID. Nah, kita lihat nih 2020 ya. 2020 pada saat waktu itu COVID melanda. Di tahun 2020 antara Januari sampai dengan
Januari, Februari, Maret, April saya lihat untuk klaimnya masih datar ya, dalam artian masih sama begitu ya dengan proyeksi, tetapi kemudian mulai turun naik itu dimulai di bulan Juni, Juli, Agustus sampai ke belakang itu sudah sangat berbeda sekali, sehingga di tahun 2020 di mana ada 5 kabupaten kota yang ada pilot project-nya itu hampir semua itu perubahannya signifikan sekali. Kalau saya baca sebagai seorang, saya menempatkan diri misalnya sebagai seorang akademisi ya, saya melihat 39%, 52%. Ini serapannya lebih sedikit ya, kalau minus itu kita bicara di global budget, kalau minus itu berarti serapannya lebih sedikit. Itu signifikan sekali, 37,29. Tetapi mungkin di dalam artikel yang lain melihat angka ini, menjadi kata-katanya adalah ternyata sebaran anggaran di tingkat kabupaten itu lebih merata daripada di tingkat rumah sakit. Nah, itu kata-katanya demikian ya. Jadi pemaknaan terhadap angka ini cukup signifikan berbedanya. Kalau saya sebagai seorang akademisi dan seorang praktisi, saya bilang, wah segini nih gila, ini berbeda. Anggaran 44% ini luar biasa gitu ya. Tetapi daripada dibandingkan dengan di tingkat rumah sakit, memang dia lebih sedikit. Jadi di tingkat kabupaten dia lebih seimbang begitu ya. Namun saya bilang ini cukup signifikan. Nah, dan tidak bisa kita kesampingkan ya Bapak Ibu, kalau kita bicara keuangan, bicara anggaran berbeda 5% aja tadi sudah saya bilang itu sudah mengganggu begitu ya, apalagi sampai dengan 29%, ada yang sampai rata-rata 39% itu cukup banyak, sampai 52% gitu ya. Oke. Ini salah satu rumah sakit yang kemarin saya gunakan sebagai tesis saya ya, rumah sakit di Kulon Progo, di mana saya menganalisa waktu itu adalah semua saya analisa, nanti saya cerita sedikit di 2021 dan 2022, ini 2020 di mana sudah mulai ada COVID. Di rumah sakit ini total budgetnya itu adalah serapannya lebih sedikit 15% ya, jadi dia lebih sedikit sebanyak 15% daripada proyeksinya, di mana dia kunjungannya memang dia berubah dari rawat inap maupun case mix indeksnya. Untuk rawat jalan rumah sakit ini tidak begitu jauh berbeda dari yang diperkirakan ya, karena memang rumah sakit ini ada layanan khusus yaitu hemodialisa. Untuk rumah sakit yang tidak punya hemodialisa, kemungkinan besar di salah satu rumah sakit di yayasan kami juga kami sudah lihat itu memang perubahannya cukup signifikan untuk rawat jalannya. Penyebabnya apa? 2020 ini banyak sekali perubahan gapnya. Yang pertama memang pandemi COVID ya Bapak Ibu ya, pandemi COVID ini memang diyakini menjadi penyebab yang cukup primer ya, yang menjadi penyebab yang sangat signifikan, di mana dia bisa mengubah pola utilisasi pasien dan juga dia menyebabkan kemarin itu kan pada saat COVID awal pasien itu takut ya berkunjung ke rumah sakit ya, karena dipandang rumah sakit itu tempat infeksi. Kata artikel demikian ya, kata jurnalnya demikian. Nah, perubahan utilisasi ini merupakan dampak langsung ya terhadap bukan sebagai dampak langsung terhadap pembayaran global budget. Jadi bukan karena global budget kemudian dia jadi kunjungannya berkurang, bukan, tetapi karena pandeminya kayak gitu yang di tahun 2019. Analisanya demikian. Nah, saya 2020. Kalau 2019 tadi kan saya sudah cerita ya di Tanah Datar, karena 2019 baru di sana, itu kan masih sama ya, dia perubahannya cuma 0, sekian persen, ya kita bilang fine-fine lah segitu, oke, perubahannya gapnya tidak banyak. 2020 tadi sudah saya ceritakan dari minus 29, sekian sampai dengan minus 52, dan itu kalau saya yang baca itu adalah sangat signifikan. Nah, ini 2021 kita lihat di salah satu rumah sakit di Kulon Progo, data ini tidak benar-benar data real tapi mendekati benar begitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah budget di 2021 itu diproyeksikan adalah 8,7 miliar, di mana di akhir 2021 itu serapannya realisasinya adalah 7,7 miliar, sehingga terdapat selisih sebanyak 11% antara realisasi dengan proyeksi. Karena ini masih soft cap global budget, sehingga kelebihan pembayaran ini kemudian dibayarkan kepada BPJS. Namun tadi sudah saya ceritakan, di Januari sampai Juli itu waktu itu tidak ada penurunan anggaran teman-teman. Jadi kita cuma ngitung doang gitu lah.
Nah, baru dimulai bulan Agustus itu ada penurunan anggaran, waktu itu 2 kali, dan ini beda banget dengan MOU sebelumnya, di mana kita nggak ada pembicaraan ini sebelumnya ya. Ini adalah MOU ulang di tengah tahun, di mana di bulan Agustus dan September dibayarkan, dan Oktober dan November juga dibayarkan di awal sebanyak 70% dari perhitungan proyeksi di bulan tersebut. Nah, ini kurang lebih angkanya. Untuk bulan Agustus September dia waktu itu ada selisih 382 juta, kemudian di bulan Oktober November ternyata dia sudah mulai rebound, kemudian ini kan realisasinya lebih sedikit daripada proyeksinya. Di bulan Oktober November 2021 ternyata kita kunjungan sudah mulai rebound, dia sudah mulai ada kekurangan dana sebanyak sekian, kalau di persentase berapa persen ini kemudian nggak saya persentase per bulannya ya, tetapi dalam 1 tahun dia ada selisih sebanyak 11% kalau kemudian kita proyeksikan demikian. Nah, 2022 itu dihitung adalah, ini setiap tahun nanti perhitungannya demikian ya, mulainya adalah bulan Desember, berakhir layanan di bulan November, jadi Desember sampai dengan November, bukan Januari sampai Desember. Nah, dia di tahun 2022 ini beda dari tahun sebelumnya, yang dulu kan 2 bulan sekali nih di 2021, nah ini tiap 3 bulan sekali. Banyaknya berapa? Masih sama, 70% dari proyeksi anggaran dengan withhold 30%. Kekurangan dan kelebihan bayar akan diselesaikan di akhir tahun. Sepertinya indah, sepertinya bagus, tapi kita lihat. Nah, ini contoh di Rumah Sakit X ya, kita ada proyeksi global budget adalah 8 miliar, kemudian penurunan 3 bulan 70% itu sudah 1,4, dan anggaran tiap bulannya berarti adalah 472 juta. Ternyata klaim Desember dan Januari, ini kan kita dapat nih anggaran per bulan udah segini ya. Klaim Desember Januari itu ini bukan angka sebenarnya, tetapi ini saya buat hampir mendekati ya teman-teman ya, biar tidak terlalu rancu begitu nggih. Ini di bulan Desember ini rebound pasien dari transisi ke endemi begitu ya, kalau pemerintah bilang itu sudah kelihatan banget. Yang kita dianggarkan cuma 470 juta, kita bisa verif sampai dengan 900 sekian juta. Yang tadinya kita dianggarkan cuma 470 juta, kita bisa verif sampai dengan 1 miliar. Artinya apa? Di tingkat manajemen rumah sakit, tiap bulan dia ada kekurangan dana sejumlah sekian. Sehingga ada estimasi kekurangan dana 1 tahun adalah sejumlah sekian. Kalau kita presentasekan, berarti estimasi gap antara proyeksi dengan realisasi adalah sebanyak 215%. Global budget di tahun 2022 kalau tidak ada koreksi ya, kalau tidak ada koreksi itu akan mempunyai gap yang cukup signifikan dari proyeksi ke realisasi, di mana kekurangan dana ini sebanyak ini nih ya, sebanyak sekian ini saya bikin angka biar teman-teman bisa ada bayangan ya, rumah sakit tipe D kecil begitu nggih, tetapi kekurangan dananya sebuah segini itu dibayarkannya baru akhir tahun loh. Itu yang menjadi kemudian tantangan manajemen di sana gitu ya. Kalau dia dibayarkan tiap 2 bulan 3 bulan kita masih enak ya kayak kemarin, tetapi karena dia kekurangan dananya kemudian dibayarkan akhir tahun ya segini. Kan kita berharapnya kan kita ada ini ya layanannya kan tambah banyak begitu ya. Nah, ini yang kemudian realitanya yang terjadi demikian. Nah, ini belum ada titik temu bagaimana sebaiknya yang kemudian 6 menit ya. Kurang 6 menit. Oh, padahal slide saya masih banyak. Oke. Oke, kita cepat aja. Ini adalah hal-hal yang bisa diantisipasi dan tidak dapat diantisipasi. Pertama, memang dari faktor manajemen kita harus bisa kontrol jumlah layanan, lalu kita juga kontrol kredensial, dan kemudian perubahan TT baik jumlahnya maupun kelasnya. Yang tadinya direncanakan di awal itu hitungannya cuma 50 TT, tiba-tiba di tengah jalan jenengan naik jadi 80 TT misalnya, 30 TT-nya tidak terhitung, hati-hati. Nah, di situ harus ada perhitungan manajemen dan
manajemen keuangan yang baik ya, karena di sini kalau kita sudah hard cap global budget agak susah. Nah, ada faktor yang tidak bisa diantisipasi, yaitu satu, pandemi dan segala hal yang kemudian terkait dengan pandemi, termasuk masa transisi ke endemi ini. Nah, dia tidak bisa nih global budget mengakomodir perubahan pola kunjungan dan utilisasi dari layanan rumah sakit, itu nggak bisa. Kemudian jumlah peserta, karakteristik daerah, dan lain-lain, termasuk di situ adalah kebijakan PRP maupun kebijakan perubahan regulasi. Nah, untuk teman-teman Cashmix, apa sih yang berbeda? Yang pertama adalah, bukan yang berbeda, yang harus ada penyesuaian ya. Yang pertama adalah kesesuaian diagnosis, di mana kompleksitas diagnosa di sini memang harus sangat diperhatikan ya. Jadi codinglah sesuai dengan yang dilayani. Jangan biar cepat di verif kemudian ya udahlah nggak usah ada yang yang kelas 3 lah, nggak usah gitu. Jangan seperti itu. Jadi karena itu nanti akan sangat diperhitungkan pada saat kita global budget. Kemudian bersih klaim itu kita sudah nggak bisa lagi mundur-mundur. N-1 harus sudah bersih. Klaim Januari, Februari harus sudah selesai, di mana susulan pending dan sebagainya itu akan ED pada N+1. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya males-malesan, karena nggak bisa, dia N-1 harus sudah bersih klaim, N+1 dia juga sudah selesai semua susulan dan pending. Kalau dulu kan dia ED-nya sampai 6 bulan, nah sekarang sudah tidak, ED-nya cuma 1 bulan saja. Nah, manajemen challenge-nya di situ ya, di mana dia harus ada kesesuaian antara pendanaan dengan aktivitas pelayanan. Di situ sistem manajemen harus bisa menjawab kekurangan-kekurangan pendanaan dengan stabilitas pelayanan. Karena kita nggak mungkin nyetop pelayanan nih, dana saya udah habis, tak stop pelayanan, nggak bisa seperti itu. Dana saya sudah habis, tak rujuk ya ke sana, nggak bisa juga seperti itu. Nah, itu manajemennya di sini harus bisa bermain dengan cantik begitu ya kalau saya bilang. Dan di sini kita bisa melihat ya, memang ada sebuah pengalihan resiko pembayaran. Yang tadinya kalau ada pasien banyak itu BPJS yang bayar, sekarang kalau panjenengan punya aktivitas pelayanan lebih banyak dari perencanaan, panjenengan harus menanggung sendiri begitu ya. Itu yang kemudian bisa akan terjadi. Itu manajemen challenge-nya. Mungkin ini yang harus dilakukan ya, sebenarnya ada banyak banget, saya cepat aja. Yang pasti kalau manajemen ya kita mempertahankan layanan, kemudian mempertahankan jumlah kunjungan ini, kemudian juga ketahanan manajemen sangat penting ya. Ternyata pengetahuan manajemen terhadap sebuah konsep itu sangat berpengaruh terhadap action terhadap kebijakan begitu. Jadi panjenengan punya manajemen, dari up manajemen sampai middle manajemen harus paham benar apa itu global budget, termasuk komite medis. Karena kalau tidak, ini nanti akan menjadi bumerang sendiri di internal rumah sakit. Ini saya dapatkan data dari penelitian kualitatif kami yang kemudian juga didukung oleh penelitian-penelitian yang lain. Setelah itu juga pastinya evaluasi ya teman-teman, evaluasi internal, kemudian bersama dengan joint evaluation dengan BPJS, dan jangan lupa clinical pathway sudah mulai dipakai, tidak hanya karena akreditasi lalu kita pakai clinical pathway, tidak, tetapi ini global budget memaksa kita untuk kemudian kita harus menggunakan clinical pathway ini sebagai sebuah dasar ya, sebuah acuan dalam kita melakukan pelayanan dengan baik dan benar. Lalu kendali mutu, kendali biaya, dan juga pelaporan rutin kepada pemilik ini ternyata memberikan dampak yang cukup positif terhadap pengendalian keuangan di global budget tersebut. Ini yang tadi sudah saya bilang. Kemudian, indikator mutu di global budget itu ada 9. Tidak usah khawatir, di tahun 2020 semua indikatornya ini baik ya. Jadi tidak ada masalah untuk nanti kita akan melaporkan nih infeksi nosokomial, readmisi dan sebagainya. Apalagi sekarang kan kita sudah bergerak ke IRM ya. Ke depan akan ada bridging antara IRM dengan klaim, kita mulai bergerak ke ISEP dan sebagainya, sehingga kita bisa lihat kalau ada kecenderungan infeksi nosokomial dan lain-lain tidak bisa nggak dilaporkan nih ke BPJS. Besok akan ketahuan. Ini 9 indikator ini saya pikir tidak memberatkan rumah sakit. Saya pikir ini justru membantu rumah sakit untuk kemudian membuat sebuah pengendalian terhadap fund yang ada di rumah sakit.
Setelah itu juga manajemen harus bisa membuat proyeksi yang benar, memastikan kunjungannya panjenengan nggak bisa lagi hanya kira-kira buka-buka, semuanya harus SEP satu-satu dipilahi, satu-satu kemudian dilihat apakah yang sudah saya layani sudah terklaim semua, dan kemudian cocok-cocokan nanti akhirnya sama BPJS. Jangan sampai kalah data. Kami sudah sering, alhamdulillah data kita waktu itu ya ada yang kemudian kita ngikut, ada yang kemudian BPJS ya udah manut rumah sakit ya, karena kita memang punya data data pendukung yang kuat. Nah itu panjenengan pada saat kemudian nanti adu data dengan BPJS kolaborasi gitu, panjenengan harus punya pendukung yang baik, mulai disiapkannya dari sekarang, karena kita nggak tahu panjenengan mau di global budget kan kapan, mau besok, tahun depan, apa tahun depannya lagi kayak gitu. Nah ini sebenarnya adalah yang kemudian kita inikan ke BPJS ya. Ini nanti perannya adalah di asosiasi, di mana asosiasi itu bisa membantu rumah sakit ya. Nanti kalau global budget sebaiknya dia harusnya ada sebuah evaluasi di tengah tahun. Kemudian dia juga ada apabila ada pertambahan atau pengurangan layanan itu harus bisa diperhitungkan ulang demikian. Dan yang pasti kalau ada force majeure seperti yang kemarin pandemi kan kita force majeure yaitu mau lanjut atau enggak, nah itu harus kemudian diperhitungkan ulang. Saya pikir di situ nanti peran asosiasi cukup besar ya. Ini yang tadi sudah saya bilang, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Penelitian saya bisa dilihat di jurnal ini ya, Italian Niche gitu, Scopus, insya Allah ya, teman-teman bisa akses di sana, sudah free, full PDF sudah bisa di-download. Terima kasih. Kalau menghubungi saya ada nomor teleponnya, bisa di-capture. Sekian saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah, saya kembalikan ke Mas Puguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wisni. Penyajian yang sangat menarik, lengkap, mulai dari penyusunan, bagaimana implementasinya, sampai terjadi masalah-masalah agar penentuan anggaran global budget itu sesuai yang sudah dianggarkan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat. Ada 3 pertanyaan, Dok, dari chat. Sebelum nanti kita masuk ke raise hand ke teman-teman peserta. Sebelumnya di sini ada Pak Kayun. Selamat sore Pak Kayun. Halo Pak Kayun. Oke. Pertanyaan pertama, Dok. Pertanyaan pertama dari Dr. Lira dari Rumah Sakit Medika Kerawang. Ada 3 pertanyaan, Dok. Yang pertama, pada era global budget, apakah kunjungan pasien di rumah sakit narasumber mengalami peningkatan? Terus yang kedua, bagaimana strategi menangani tantangan kunjungan pasien yang kita ketahui kunjungan pasien semakin meningkat di era pasca COVID ini, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, untuk pasien COB, Dok. Untuk pasien COB dengan asuransi lain, apakah sudah termasuk dalam proses perhitungan global budget? Oke, ya menarik sekali ya. Kalau ngobrolnya sama para praktisi Kesmik ini memang benar-benar yang terjadi real ya. Ya. Beda kalau sama direktur-direktur, pertanyaannya nggak seperti ini. Langsung. Masuk ya. Oke, apakah kunjungannya naik atau turun ya? Tadi sudah di tahun 2020 dia turun, 2021 akhir tahun naik, 2022 naik signifikan, dan itu tidak disebabkan karena global budgetnya. Tadi sudah ada penjelasannya, dan itu sudah ada pemikiran ilmiahnya. Dia semata-mata karena memang dipengaruhi oleh keadaan eksternal, yaitu keadaan pandemi itu sendiri dan tren rumah sakitnya. Jadi bukan karena budget. Tadi di dalam penelitian saya sudah saya jelaskan demikian. Oke. Nomor 2, strategi gimana kalau pasca pandemi kan pasiennya naik. Nah, itu saya kembalikan ke manajemen. Mau gimana ceritanya? Ngobrol lah nanti sama owner. Dokter, ini kunjungannya naik, global budget kita cuma sekian. Kalau di rumah sakit kami, ini kan setiap rumah sakit punya kebijakan sendiri-sendiri ya.
Makanya tadi di salah satu penelitian saya, salah satunya yang saya kemukakan adalah pemahaman yang baik di semua lini manajemen, termasuk owner, karena di sini owner memegang peranan yang sangat penting. Kalau kita kemudian minus banyak, saya minusnya misalnya sampai 600 juta, 700 juta seperti yang tadi saya ceritakan ya, itu sampai 670 juta per bulan, kuat nggak rumah sakit? Owner kuat nggak? Kemudian sampai akhir tahun kita minus sampai dengan 6 miliar, 10 miliar, itu dia kuat atau tidak? Saya kembalikan ke manajemen. Kalau manajemen kemudian bilang, wah nggak kuat. Nah, apakah mau dibatasi? Ya gampang membatasi. Tidak usah membuka layanan, kan seperti itu. Tetap aja lah. Tetap Hafiz gitu ya dok ya? Selesai. Yang tadinya kita buka 7 hari gitu ya. Kita buka 7 hari, buka aja 3 hari kan selesai ya. Ya kan? Kemudian yang tadinya kita aktif nih ke PPK 1, tempat kami ada layanan ini, nggak usah ada lagi kayak gitu. Yang tadinya kita rajin nih, kita upload di Instagram, di status WA, sekarang sebenarnya status WA itu lebih efektif ya saat ini untuk kalangan yang di desa, di kabupaten gitu, tuh dia lebih efektif untuk memberikan informasi ya. Penelitiannya demikian, status WA itu lebih superior sekarang daripada Instagram ya, kalau dulu Instagram. Nah itu nggak usah lagi ada bikin begituan. Jadi cara mengurangi kalau memang kebijakan manajemen nih, saya nggak kuat nih, udah habis uang saya, kita harus kurangi pelayanan, tutup Hafiz, kurangi layanan, kemudian nggak usah ada promosi-promosi, gedok-gedok rumah sakit IGD-nya tutup 24 jam, itu bisa dilakukan ya, karena kita lagi COVID nih, kita lagi ini. Tapi saya pikir itu kok sayang ya. Kita harus gimana caranya agar bisa bertahan nih, karena ya pilihannya cuma satu, bertahan dan berkembang, nggak ada pilihan yang lain, karena kalau kita kemudian kunjungannya banyak kita kurangi, dia nanti akan memberikan respon negatif di tahun yang akan datang. Budget kita akan turun, teman-teman. Lah itu kan tinggal ngitung hari itu, mau hari pertama, kedua, atau ketiga rumah sakitnya tutup kan kayak gitu. Makanya owner diajak ngomong. Yang dulu owner itu cuma hitam di atas putih, di global budget nggak bisa kayak gitu. Harus diajak ngomong, benar-benar ketemu 3 bulan sekali itu paling lama. Laporkan keadaan, dokter minus, biar mereka tahu kayak gitu. Nomor 3, COP. COP tidak diperhitungkan, tetapi kalau kemudian diagnosis COP-nya tersebut muncul di dalam dengan dia nanti sudah tercapture. Jadi kalau dia dilayani pasti tercapture, tidak usah khawatir. Yang tidak bisa di-capture itu kalau layanan belum pernah ada di tahun sebelumnya, dan itu kan pasti terjadi. Nggak mungkin rumah sakit itu tidak ada pelayanan tambahan, kan maunya kita nambah spesialis, nambah yang tadinya nggak punya CT scan jadi punya CT scan. Nah itu yang malah nggak tercapture. Kayak gitu nggih, teman-teman. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya ya. Berarti dari pertanyaan 3 ini, yang pertama itu adalah tentang apa standar data dalam proses penyusunan global budget, yaitu tentang kunjungan. Itu harus benar-benar bagus dulu. Harus benar-benar bagus. Kalau perlu panjenengan datanya lebih matur daripada BPJS, dan kami waktu itu bisa kayak gitu. Caranya matur gimana? Dipilai siji-siji. Pada saat kita ketemu sama BPJS, bawa PDF-nya semuanya, sehingga pada saat kita cek SEP nomor 1234566 di tempat saya ada, di BPJS nggak ada. Kita buka, oh ini ada loh SEP-nya, kemudian bukti klaimnya ada, bukti layanannya ada, saya sudah mengajukan, jenengan sudah verif, oh berarti datanya BPJS salah, berarti pakai data dia. Nah, kayak gitu. Memang yang pertama data kunjungan dulu ya dok, baik betul. Jalan, kemudian dia COB jika ada. Yes. Memang penting harus disiapkan dulu oleh teman-teman rumah sakit. Sebelum siapkan semua, dan kemudian perang data. Kalau saya bilang itu biar semangat gitu. Perang data. Jangan lupa VLOOKUP terus setiap bulan. Jadi SEP terbit, SEP terlayani dengan SEP klaim semuanya klop. Nggak boleh nggak klop. Kalau cuma terbit nggak klop nggak ada masalah ya, karena kan kebanyakan SEP terbit itu rawat jalan jadi rawat inap atau kuali-wali dan sebagainya. Tapi SEP terlayani dengan SEP klaim harus bisa diklopkan. Nggak bisa berarti IT-nya kurang canggih, harus bisa IRM-nya harus bisa jalan, kemudian bisa dilakukan pengeklopan. Oh ternyata saya ada yang belum saya klaimkan. Itu eman-eman kalau sampai nggak terklaim. Gitu. Oke. Terima kasih dok untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga dari Dr. Weni. Dr. Apakah CMI RS menghitung sendiri-sendiri atau sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan? Masih bernyambung ke tadi, data yang harus sudah dicari oleh rumah sakit sama data given dari BPJS Kesehatan. Nah, ini yang paling penting ini, dok.
Saya jawabnya jujur atau nggak jujur? Jujur dong. Sulit pasti di sini. Boleh chat WA aja. Boleh chat WA ya. Kalau Cosmic Index kan sudah sudah ada pada saat kita melakukan coding kan udah ketahuan ya Cosmic Index-nya. Betul. Udah kelihatan ya udah. Pertanyaannya harusnya yang selanjutnya gimana biar Cosmic Index-nya naik kan gitu. Jadi Cosmic Index itu tidak dihitung ya tetapi dia memang sesuai dengan apa yang dengan input di INASIBD. Jadi dengan inputnya apa jadi nggak boleh males gitu ya, walaupun toh dia nggak naikin klaim nggak apa-apa, yang penting anunya naik gitunya, apa namanya kelas ininya seperti. Oke, terima kasih Dok ya. Oke. Severity up itu jangan takut ya, tapi harus benar-benar dia kita layani ya, nggak boleh kita fraud, karena kan fraud itu kan satu nggak halal ya kan, nomor satu itu dulu. Jadi terus yang nomor dua juga nanti kalau kita ketahuan fraud nanti kita malah kena sendiri kan, malah kena audit dan sebagainya malah jadi susah. Jadi nggak boleh males untuk input, nggak boleh males kemudian dia di istilahnya dipending, biarin aja dipending nggak apa-apa, nih belum global budget kan males dipending kan, ada gitu ya manajemen yang males pending nih gitu, karena duitnya nggak turun kan kalau pending. Jadi jangan city level 3 lah gitu, males ketemu ketua komdiknya kan kayak gitu untuk minta tanda tangan. Dibatasi sama Bu Direktur ini Cosmic Index lagi apa namanya severity level 3-nya cuma boleh sebulan 2%. Nggak boleh, nggak lagi seperti itu. Tulislah apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis, itu kan menjadi modal kita ya pada saat kita sebuah ini ya. Tulis aja semua. Walaupun dia nggak menaikkan klaim kayak gitu, walaupun naiknya cuma 1.000, 2.000 nggak ada masalah, walaupun dia dipending nggak ada masalah. Pokoknya tulis aja semua. Besok saat global budget itu dipakai. Oke, terima kasih Dok. Berarti itu langsung sudah menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana cara menaikkan CMI. Salah satunya itu. Yang kedua adalah triknya. Cosmic Index itu kan tingkat keparahan ya, tingkat kompleksitas kita menangani pasien ya. Berarti semakin kompleks kita menangani seorang pasien, dia Cosmic Index-nya kan naik kan. Kemudian nanti dikalikan dengan jumlah kasus dia menjadi Cosmic dan sebagainya. Nah, berarti kompleksitas diagnosa di rumah sakit kita harus bagus. Dokter nulis diagnosanya harus bagus, nggak boleh, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal nulis. Kalau dia memang punya diagnosa sekunder, tersier, kuarter dan sebagainya, tulis aja semua. Itu nomor satu. Nomor dua, semakin kompleks diagnosa itu bisa dikeluarkan oleh semakin banyak dokter yang merawat. Iya. Nah, jadi lengkapilah dokter-dokter yang kemudian bisa merawat. Dan yang ketiga, ini juga sesuai dengan PMK yang baru ya, nomor 3 2020, kita harus punya ICU dong. Karena itu meningkatkan Cosmic Index signifikan sekali. Sudah kita tutup mata lah ya kalau sudah masuk ke ICU itu kan. Jadi ini merupakan salah satu strategi teknis begitu ya, dan kemudian dia nanti akan ditangkap oleh tim Cosmic adalah sebagai sebuah maturitas dari diagnosa. Jadi diagnosanya kan indah kalau sudah masuk ke ICU ya. Kalau masih di bangsal kok kita diagnosanya tinggi-tinggi kan rada wargu gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ICU kan memang wajar kalau tinggi. Nah itu otomatis dia menaikkan Cosmic. Jadi panjenengan mungkin Pak Direkturnya nih belum ikut seminar global budget ya, panjenengan sudah ikut sedikit sharing dari saya, ada banyak kemudian yang bisa disampaikan mulai dari sekarang di toto rumah sakitnya, karena nanti kalau sudah global budget kita sudah agak terlambat untuk bilang yang namanya pengembangan, karena malah berkembang malah nggak dibayar gitu kan, susah kan gitu ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Berikutnya ada yang mau tanya secara langsung, monggo bisa raise hand. Ini ada satu lagi pertanyaan nih. Bagaimana dari Dokter Yulianto? Dokter Susilo Yulianto itu dulu pernah jadi direktur di Rizky Amalia Medica. Oke. Jadi sebenarnya beliau pasti tahu ini. Ini masih lanjut dok ini. Nilai CMI boleh lebih dari 1 nggak ya dok? Kok lebih? Itu kan sudah nanti hitungannya ini ya. Iya, jadi harus ada pengetahuan nih dari direktur rumah sakit, tidak hanya alur, tapi proses klaimnya itu seperti apa? Iya, betul sekali. Analisis coding klaimnya seperti apa? Tidak hanya ICD-10, tapi harus kode INASIBD-nya harus sudah memahami. Okay.
Jadi nanti kompleksitas diagnosa, jadi case mix index per pasien itu nanti akan menjadi sebuah angka itu didapatkan dari ramuan dalam tanda kutip diagnosis, kemudian pemeriksaan, kemudian tindakan di ICD-9 itu menjadi ramuan dalam tanda kutip ya kalau kita bilang gampangannya gitu, kemudian jadi case mix index. Keparahannya sekian gitu. Jadi nilainya ya cuma satu angka, dalam kurun satu angka itu ya itu gitu loh untuk satu pasien. Nah, kemudian nanti dia dijumlah semua, kemudian dirata-ratakan, dikalikan jumlah kasus jadi case mix. Iya. Tergantung dari apa yang sudah diramu menghasilkan berapa. Betul sekali. Hasilkan kodenya apa? Lah dari masing-masing kode itulah nanti kita bisa mengelompokkan. Ya. Di situ ada kode CMG-nya ya, Dok ya? Iya. Nah, dari kode CMG itu kita bisa mengelompokkan per severity 1, 2, 3, per CMG-nya seperti apa, dia rawat inap, rawat jalannya juga seperti apa, prosedur dan non-prosedurnya seperti apa. Nah, itu memang menjadi kejelian dalam menampilkan data yang berkualitas dulu. Nah, ini peranan direktur rumah sakit atau direksi harus memahami keluaran data dari Inasi Bijis, tidak hanya keluaran uangnya berapa saja nih. Salah Mas, kejelian tim Kesmik dong. Oh iya, kejelian tim Kesmik. Nanti direktur tinggal kan? Direktur hanya melakukan apa ya, overview ya. Overview. Tapi memang ini salah satu tips saya ya, direktur nggak boleh males. Nggak boleh, betul. Overview, ya harus overview maturitas diagnosa karena memang kadang-kadang teman-teman yang bekerja itu ben cepet rampung ya, rampung ya kan, ben kayak diterima pakai diagnosa ini aja lah, ini kan nggak ini nanti nggak balik, nah gitu ya. Betul. Memuaskan direksinya biar nggak pending, akhirnya bermasalah di belakang nih. Ya, itu nggak bisa. Nah, jangan sampai nanti direktur menerima sebuah data yang dari Kesmik, tapi tidak bisa melakukan overview. Ini sangat bahaya. Oke, betul sekali ya. Jadi terus nih Dok ya. Oke. Betul sekali. Cari direktur yang seperti itu susah ya? Susah. Aduh, ini curhat banget ya. Ini Mas Pukul lebih pintar dari direkturnya kalau ngomongin kayak gitu. Dok, ini satu lagi nih Dok. Ya, oke. Untuk RS swasta, apalagi tipe yang kecil mungkin tipe D ya. Untuk penyesuaian tarifnya bagaimana Dok? Terutama kasus-kasus dengan tindakan. Nah, ini mungkin pertanyaan bisa lebih detailkan. Tindakan itu ada tindakan operatif maupun tindakan non operatif. Monggo Dok. Ini maksudnya kalau tarif ke pasien kan nggak masalah ya. Nggak kita mau tarif 1 juta, 2 juta, 5 juta ke pasien itu kalau dia BPJS kan nggak bayar. Nggak bayar, ya. Nah, oke, berarti nggak usah dipikirin. Kemungkinan yang dimaksudkan di sini tarif ke petugas ya, ke tenaga medisnya ya, mau gimana? Yaitu ini sepertinya ada hubungannya dengan bagaimana perjanjian kontrak kerja dengan dokter dan nakes agar rumah sakit aman dengan mengikuti global budget. Ini harus duduk ya. Ini harus duduk. Bareng kalau ini. Ya, ini berat ya. Ini berat rumah sakit tipe D yang kecil. Tapi sekarang rumah sakit tipe D mah kecil, enggak kecil ya, besar-besar ya rumah sakit tipe D ya sekarang ya. Kan enggak dibatasi apa jenis layanannya, sudah cuma dibatasi TT-nya aja kan. Jadi enggak apa-apa TT saya 50 atau 60 tapi layanan saya gemuk loh gitu. Saya punya ini kan seperti itu. Jadi penyesuaian tarif kalau ke pasien saya pikir enggak ada masalah, yang mungkin bermasalah itu adalah penyesuaian tarif kepada kepada nakes ya. Kalau ini tergantung masing-masing rumah sakit, tetapi mungkin sedikit saja sharing. Kalau kami, tapi sekali lagi ini kami kembalikan ke manajemen ya. Itu adalah kita membayar apa yang diklaim seperti itu. Jadi misalnya ada redo kayak gitu kan, redo itu nggak dibayar ya. Operasi ulang ya kan nggak dibayar. Ada redo gitu ya. Ya gimana ya Dok? Itu harus ngobrol. Ini operasi kedua maaf ya Dok karena nggak dibayar. Ini rumah sakit juga sudah rugi. Jadi memang redo tidak ada jasa medisnya. Ataupun ada jasa medis istilahnya hanya jasa medis untuk pengganti uang lelah aja misalnya seperti itu. Terus yang kedua di sini memang posisi manajemen harus kuat ya. Rumah sakitnya harus kuat dulu untuk bisa ngobrol sama teman-teman di komite medis ya. Harus ada kesesuaian memang antara klaim dengan kemudian unit cost. Salah satu elemen unit cost yang paling tinggi adalah jasa ya. Elemen unit cost paling tinggi kan jasa. Nah, jasa di situ gimana kita harus membuat MOU yang bagus
Ini sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, di mana dia bagaimana cara membayarnya, apakah dengan prosentase, apakah dengan remunerasi, ataukah fee for service, ataukah bagaimana. Nah, itu masing-masing kebijakan manajemen saya pikir sendiri-sendiri. Tidak ada metode pembayaran yang lebih baik dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, saya pikir, karena setiap rumah sakit punya pertimbangan sendiri-sendiri. Mungkin gitu saya bilangnya, Mas Pugu. Oke, terima kasih dokter. Ya, sangat luar biasa ya. Memang menambahkan sedikit boleh? Yang bertanya tadi, ya, boleh, monggo. ya, jadi kan memang betul, Dokter Wisni, yang saya maksud adalah tarif ke tenaga medisnya, terutama DPJP ya, karena memang itu adalah tantangan besar sampai saat ini. Jadi kalau misalnya tindakan, misalnya dibedah kesesuaian tarif itu, jadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan jasa yang sudah diberikan. Misalnya kan karena kita penyesuaian dengan tarif BPJS, kita berikan sekian persen misalnya dengan persentase, akhirnya tidak sesuai gitu. Jadi apalagi dengan global budget seperti ini, bagaimana mensiasatinya gitu, maksud saya, Dokter. Iya, MOU ya Mbak, MOU, kembali ke MOU. Jadi kan kita setiap kan kita bekerja Kontrak, dengan ya. Iya kan? Itu kan pakai MOU toh atau pegawai tetap. Kalau pegawai tetap ya malah lebih mudah kan? Mitra sih biasanya. Ya, kalau mitra kan kita punya MOU. Kita harus jelaskan dokter di MOU itu bagaimana cara pembagian jasa kita. Tergantung ya, panjenengan mau remunerasi ataukah mau fee for service. Kalau kami masih fee for service, kemudian ada persentase. Nah, besaran persentase ini yang kemudian didiskusikan dengan owner. Kalau saya bilang sih gini sih ya, kita saling membutuhkan. Kita kan mitra dengan DPJP itu ya. Nggak bisa rumah sakit berdiri sendiri, DPJP juga nggak bisa berdiri sendiri. Jadi jangan sampai pembayaran kepada DPJP itu kemudian tidak menghargai profesinya. Nggak boleh ya, kita tidak menghargai profesinya, tetap karena klaimnya kecil kemudian dipepet banget juga jangan, itu namanya tidak tepo-tepo. Kadang-kadang rumah sakit rugi itu saya pikir ya wajar, karena kita ada klaim rugi, ada klaim yang surplus ya, itu kan sesuai kurva ya, dia kebanyakan itu adalah fine-fine aja, jadi nggak rugi banyak, nggak ini banyak, tetapi ada juga yang untungnya banyak, ada yang ruginya banyak, itu harus diterima. Itu memang seperti itu. Jadi memang ada yang rugi banyak, ada yang untung banyak. Nah, jadi kalau panjenengan merasa memang posisi dalam tanda kutip maaf, posisi manajemen dan rumah sakit itu masih belum kuat, ya saya pikir monggo. Kalau mau agak dilebihkan dengan konsekuensi memang berarti kita unit cost kita tinggi. Unit cost tinggi berarti kita ada minusnya tinggi kan seperti itu. Tetapi kalau panjenengan merasa pede dalam artian saya sudah yakin ini mitra, bukan superior dan inferior, maka silahkan diskusi. Monggo mau bagaimana cara pembagian jasanya. Kalau kami memang yang tidak layak, ya tidak kami bayarkan. Jadi selalu ada evaluasi tiap bulan, klaim-klaim yang tidak layak, misalnya kunjungan rawat jalan itu non-spesialistik itu ya, itu kan ada kunjungan non-spesialistik yang dipaksakan berkunjung ya, nggak layak ya nggak dibayarkan ya kayak gitu. Nah itu harus dibicarakan sejak awal kalau saya pikir. Kayak gitu dokter. Oke, terima kasih. Berarti tidak ada kekhawatiran ya dok untuk ditinggalkan DPJP? Harus jangan ada kekhawatiran, tapi juga itu resikonya harus dihitung ya. Resikonya harus dihitung seperti itu. Kalau saya pikir harusnya tidak ada sih DPJP yang ingin meninggalkan rumah sakit ya, kecuali memang sesuatu itu tidak bisa dibicarakan dalam artian dia masalahnya besar gitu ya, karena kan semuanya kan saling membutuhkan. Semuanya kan saling membutuhkan. Tinggal hitungan waktu aja kok kita nanti DPJP spesialis itu akan tersebar di banyak tempat gitu. Jangan sampai rumah sakit kita nggak punya layanan kan eman-eman kayak gitu. Jangan sampai ditinggalkan eman-eman lah. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih ya Dokter Wisni. Berikutnya ada lagi yang mau raise hand untuk bertanya kepada Dokter Wisni. Kita sharing ya, bukan tanya jawab. Saya takut kalau dibilang tanya jawab loh. Tanya jawab gimana? Oke. Kalau nggak ada mungkin ini dari Pak Kayun dari NCC dokter. Ada dari NCC mungkin nanti bisa menambahkan tentang CMI tadi. Monggo Pak Kayun. Mas Pugu. Halo, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Wisni, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Pugu dari kasih waktu ya untuk berdiskusi ya. Karena ini saya terus terang aja hal yang
sangat baru buat saya tentang global budget. Jadi saya terima kasih ke Dr. Wisni telah mencerahkan saya gitu ya. Jadi benar, mungkin juga saya ini ya, karena kenapa tadi saya menanyakan Cashmix Index dok itu karena kami juga menghitung tarif itu kami juga pakai Cashmix Index dok. Jadi bukan pengen mencoba tapi pengen mengurutkan gitu kok global tarif juga ternyata pakai Cashmix Index gitu kan. Menghitung inasi bigis kok pakai Cashmix Index, tapi dalam hal implementasinya global budget menggunakan ini gitu. Jadi saya ini biar nggak ini gitu. Jadi begitu aja sih dok sebenarnya. Jadi teorinya seperti apa gitu ya, karena saya tahu bahwa kalau kami menghitung tarif itu kan Cashmix Index itu kan berlakunya nasional gitu ya. Nah, sedangkan tadi dokter menyampaikan tadi, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya salah, seakan-akan ini untuk menghitung besaran untuk global budget yang akan diluncurkan ke masing-masing rumah sakit. Sepertinya kok ada rumus sendiri tadi dok ya, kalau nggak salah gitu ya dok ya gitu. Jadi seperti itu. Tapi mungkin tadi sudah cukup penjelasannya dari dokter Wisni aja. Mungkin pertanyaan penutupan aja dari saya. Gimana dok selama ini mengalami, saya kira dengan dua sistem ya. Yang pertamanya menggunakan inasi bigis murni, kemudian menjadi pilot project untuk global budget dengan sistem pembayaran ini. Yang pengen saya tahu nih rasanya gimana dok? Dengan inasi bigis sebelum dipadukan dengan global budget. Nah itu aja dok. Makasih dok. Makasih banyak dok. Kalau saya ditanya karena di forum umum ya, saya menjawab ya tertantang dong itu. Kita tertantang dong. Di situ akan bisa dilihat rumah sakit mana, manajemen mana yang memang punya perencanaan lebih baik daripada rumah sakit yang lain. Siapa yang bisa berkembang lebih baik daripada yang lain di tengah limitasi atau keterbatasan dana yang bisa kita usahakan dalam tahun berjalan begitu ya. Kalau saya bilangnya tertantang. Tetapi tentu semua itu ada positif, ada negatifnya. Nah, negatifnya global budget yaitu tadi kita nggak bisa banyak-banyakan pelayanan yang karena kita dibatasi oleh budget begitu ya. Kalau enaknya enak mana? Saya nggak berani jawab di forum. Semuanya enak. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau mau japri boleh, tetapi karena dokter bikin penasaran aja dok. Ini direkam ya masalahnya. Saya bikin lagi kan nggak enak. Penasaran saya. Bener. Penasaran dong. Ini penasaran biar penasaran kan biar bisa diundang lagi kan. Enak kok global budget enak. Kita dikasih duit tuh banyak gitu ya di awal. Nggak enaknya adalah ada kurangnya. Nah itu kurang banyak ini kurang 1 miliar nah kayak gitu per bulan itu gak enaknya. Enaknya dikasih duit dan pasti dibayar di awal kayak gitu. Kita nggak khawatir dibayar 6 bulan lagi 7 bulan lagi tidak. Padahal sekarang dengan metode retrospektifnya BPJS dia ada uang muka ya. Mas Hugo ya. Dikasih 60% uang muka kan dari klaim bulan depan tahun depan gitu kalau kita indeks ketercapaian kredensialingnya adalah 100%. Nek saya suka yang seperti itulah. Tetapi karena ini adalah tantangan kalau saya bilang ya ayo kita hadapi tantangannya, kita ambil resikonya karena mau tidak mau ya kita kemudian akan bergerak ke arah sana. Kalau kita kemudian tidak bisa menyesuaikan diri di tahun ini, kita pasti akan ketinggalan di tahun depan begitu ya. Ini sebuah metode pembayaran yang saya pikir kok sepertinya sangat mungkin untuk dilakukan secara nasional karena pilot project-nya berjalan terus dan makin lama makin banyak kabupaten-kabupaten yang kemudian bergabung kayak gitu. Jadi ya itu tadi sebelum benar-benar kita nanti ke hard cap global budget, sekarang kembangkan rumah sakitnya, kemudian mulai belajar dari sekarang, perbaiki Cashmix Index-nya. Cashmix Index itu per pasien ya, dia bukan secara nasional ya. Ada Cashmix Index nasional, ada pastinya rata-rata nasional ya, tetapi kan kita per pasien ya. Jadi sesuai dengan severity-nya nggih. Jadi nanti kita belajar lagi sama-sama agar apa? Agar nanti matang pada saat kita masuk di global budget. Ini keniscayaan Bapak Ibu. Suatu saat akan sampai juga ke kita. Jadi belajar dari sekarang biar nggak ketinggalan, nggak tergopoh-gopoh begitu untuk kemudian menghadapi global budget. Mungkin ngaten Bapak Kayun yang bisa saya sampaikan. Pak Kayun. Pak Kayun ini sebenarnya sudah ahli loh Mas Buku. Beliau iya.
Beliau Saya ngetes bicara. bukan dok, saya tua di Kesmik, tapi masih muda di Global Budget dok. Oh. Oke, terima kasih Pak Kayun. Berikutnya ini ada satu lagi dari chat. Sama-sama Mas Pugu. Apakah tadi sudah dijelaskan juga, mungkin akan dijelaskan kembali, apakah global budget akan membatasi RS untuk berkembang dalam terutama penambahan layanan baru, baik itu spesialis baru, kemudian tambahan layan, misalnya dulu awal-awal perhitungan 3 tahun tidak punya CT scan, sekarang punya CT scan dan lain-lain. Monggo dok, tadi sepertinya sudah dijelaskan. Monggo dok. Ya, tidak membatasi ya, tetapi penambahan layanan di tengah episode itu tidak dibayar, begitu saja. Tidak membatasi, tetapi itu kemudian tidak terbayar. Baru akan tercapture adalah di tahun berikutnya. Jadi sebelum kemudian kita kepada sharing resiko atau resiko penuh masih tanpa resiko, maka perbanyaklah layanan Anda seperti itu. Kalau kemudian nanti menjadi resiko penuh kemudian kita membatasi atau tidak, itu kebijakan ada di masing-masing manajemen. Kalau saya sebagai manajemen di rumah sakit saya tidak akan membatasi pengembangan layanan spesialistik saya. Kenapa? Karena kalau saya batasi kunjungan, saya batasi layanan, tahun depan anggaran saya akan turun. Itu sayang, Iman-Iman. Mending adalah investasi. Nah, caranya investasi yang aman itu yang bagaimana itu yang harus dipikirkan baik oleh manajemen maupun owner. Mungkin demikian. Terima kasih, Dok. Dok, ini saya ada satu pertanyaan dari saya sendiri. Misalnya di dalam satu kabupaten kota itu mau melakukan namanya global budget. Di dalam satu kabupaten kota itu memiliki 10 rumah sakit. Tetapi 10 rumah sakit ini ada yang mau ikut global budget, ada yang enggak. Ternyata yang ikut hanya 2. Sebenarnya rumah sakit kami itu pengen cepat ikut global budget, tapi kok nggak dang-dang gitu. Sampai gemes gitu. Itu cuma ya, tadi kan ada menjelaskan, oh dalam satu kabupaten hanya 2 yang ikut. Lah, itu apakah ada komitmen antara BPJS Kesehatan, rumah sakit itu sendiri dengan pemerintah daerah? Itu dok. Oke, jadi fungsi pemerintah daerah di situ memang itu saya bahas tersendiri di dalam penelitian saya ya. Jadi memang pemerintah daerah itu bukan sebagai penentu ya, dia sebagai fasilitator saja sebenarnya. Jadi adanya sebuah sistem pembayaran yang baru akan diberlakukan di tempat tersebut, biasanya Pemda tetap akan kemudian mengikuti MOU-nya. Pada saat kita menghitung global budget, perwakilan dari Dinas Kesehatan itu memang menghadiri. Kemudian harapannya kalau ada deadlock, itu harapannya Dinas Kesehatan akan bisa menengahi gitu. Tapi yang terjadi ya memang podo-podo gak ngerti cara ngitungan. Akhirnya yang berdebat ya teman-teman sendiri ya. Tapi itu asik ya, perdebatan yang sehat, saya pikir tidak ada masalah. Jadi kesepakatan tertentu tidak ada, Mas. Kalau memang kemudian dengan global budgetnya cuma rumah sakit, sebagian rumah sakit ya jalan aja dengan sebagian rumah sakit tersebut. Resikonya adalah itu nanti mungkin akan dipantau tingkat rujukannya, Mas. Walaupun tanpa global budget pun kita sudah dipantau tingkat rujukan. Pada saat dana Anda habis, jangan akan ada pemikiran untuk saya limbahkan ke rumah sakit lain karena mereka lebih banyak pasien, dia lebih senang kayak gitu. Ya. Itu mungkin yang kemudian akan jadi jelas ya dok ya. Iya, benar. Satu lagi, misal dalam rumah sakit ingin mengajukan global budget nih. Dari rumah sakit jenengan itu mengajukan atau ditunjuk? Kalau misalnya proses pengajuan itu seperti apa, dok? Ya, rumah sakit kami ditunjuk. Di rumah sakit kami ditunjuk. Kalau panjenengan mau mengajukan, silahkan konsultasi ke BPJS cabang. Ada beberapa rumah sakit yang mengajukan, tetapi sepertinya kok semuanya sistemnya masih regional, Mas. Jadi misalnya di kabupaten ini jalan, baru kabupaten ini gitu. Dia kayaknya belum satu-satu itu belum. Oke, berarti per kabupaten dulu ya? Iya. Udah nggak usah kesusu global budget, tak ceritanya kepengen global budget. Sebenarnya kepingin, tapi sudah konsultasi ke cabang, oh ini masih harus gini, Mas Hugo dan lain. Oh ya udah, wes nggak apa-apa. Sambil tapi di rumah sakit kami itu sudah bagaimana menerapkan standar kualitas data yang akan digunakan untuk global budget, khususnya kunjungan dan lain-lain. Lah inilah yang memaksa nanti dari teman-teman Kesmik, sebenarnya dulu laporannya aman-aman aja, sekarang laporannya jauh lebih tidak aman. Gitu. Tapi itu yang
trigger kami di rumah sakit untuk membenahi suatu data, tapi data itu akan menjadi sebuah keputusan dari direktur rumah sakit atau direktur yang akan berkomunikasi dengan owner. Gitu dok ya? Iya, betul sekali. Ya, semangat, tak semangati. Semangat ya, semangat dok ya ini. Oke. Ya, itu yang kecil-kecil nanti direktur keuangannya itu. Iya. Dananya gimana ini kan gitu. Pada ini tapi panjenengan kan tidak tahun ini ya. Ini kan masalahnya kan karena ribun pandemi aja. Makanya kan jadi kelihatannya kalau dia tidak dalam keadaan pandemi kan makanya tadi saya bilang pada saat force major itu harus hitung ulang gitu karena memang force major itu akan mengubah segala hal termasuk utilisasi dari pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya ini masanya masih pandemi dan post pandemi pasti sistem pembayaran manapun tidak akan bisa memprediksi akan seberapa banyak kemudian lonjakannya kayak gitu ya. Ini kan lonjakan besar ini sudah kita rasakan banget, mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat. Cuman teman-teman yang nggak global budget senang, wah klaimnya naik. Yang global budget itu aduh. Apa suka ya dok ya? Tapi nggak apa-apa, itu tantangan kan. Hidup itu datar-datar aja nggak menarik mas. Itulah tantangan sebagai seorang. Tapi keuangan harus menjadi tantangan yang luar biasa di era sekarang ya dok ya. Dan itu dan keselamatan pasien aja nih. Kulinan juga banyak nih ya dok ya. Iya betul. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau berdiskusi sama Dokter Wisni? Mas Puku, durasi. Apunten. Oke. Monggo sebutkan Bapak nama dan asalnya dari mana? Halo? Hilang sepertinya. Halo? Oke. Ada lagi? Yang mau berdiskusi sama Dokter Wisni lagi? Udah jelas kok Mas. Saya takut ditanya loh. Pertanyaannya lama-lama menjurus soalnya. Lebih spesifik ya dok ya? Ya. Tidak hanya konsep jadinya. Bener. Oke, sepertinya terlempar ya yang tadi mau tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka akan saya simpulkan sedikit nih dok ya. Nanti kalau disimpulan saya kurang tepat, mohon bisa dimaafkan ya dok ya. Betul. Yang pertama adalah global budget ini dapat meningkatkan efisiensi karena nanti akan adanya sharing risiko antara provider dengan purchaser, tapi yang dialami oleh Dr. Wisni ini masih belum ada sharing risiko. Kemudian yang berikutnya adalah global budget akan meningkatkan mutu pelayanan, global budget akan mengurangi sedikit terjadinya potensi fraud, kemudian data yang harus dibutuhkan dalam proses perhitungan global budget, itu saya bagi menjadi dua, ada data given dan data yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Untuk data yang disiapkan rumah sakit, itu adalah historis pada jumlah kunjungan, baik itu rawat jalan dan rawat inap selama 3 tahun, kemudian CMI dan CASMIC. Kemudian yang berikutnya untuk data given yang disiapkan itu adalah jumlah peserta dan base rate. Gitu dok, dari kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bareng ya. Oke, biar ada, monggo saya ke teman-teman dari panitia, Pak Lasidi. Halo Pak Lasidi. Gimana? Mungkin durasi Pak sudah 15.30. 15.30 ya? Iya, sudah lewat 3 menit. Oke. Kayaknya Dokter Wisni mau praktek nih. Ya. Luar biasa nih direktur masih praktek dan dia bisa menjalankan aktivitas manajemen yang luar biasa. Keren. Oke, kalau gitu saya akhiri, matur suwun, semoga apa yang di-sharingkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan hal yang positif untuk rumah sakit sehingga bisa memperbaiki klaim di rumah sakit dan bagaimana menyongsong global budget yang akan dilaksanakan di masing-masing rumah sakit. Terima kasih Dr. Wisni, selalu sehat selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas undangannya. Barakallah. Terima kasih Dr. Wisni. Terima kasih. Sekali bagus ya. Izin live ya teman-teman. Matur nuwun.